Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, memang yang salah saya sih sebenarnya, karena saya yang minta dimajukan jadwalnya, berhubung saya harus sampai di tempat kajian zuhur ini. Biasanya itu dari sini kan kita jam 11 selesai. Nah, kajian zuhurnya itu di GMF di Bandara Soekarno-Hatta. Ada jalan tol kan cepat itu, sampai sana ya kurang lebih 1 jam. Nah, kali ini tempatnya bukan di GMF, di tengah-tengah Jakarta. Jadi ibu kebayang kan dari sini ke Monas gitu kan, bisa jadi 2 jam gitu ya. Nah, maka saya untuk kali ini saja sih sebenarnya kebetulan lagi ada kajiannya itu dipindah ke Masjid Baitul Ihsan BI. Jadi kan BI tahu sendiri, Bank Indonesia itu ya depannya Monas kan. Tapi saya berharap memang kita mulai lebih awal biar nanti biar nggak terburu-buru pulangnya gitu, takutnya macet. Baik ibu-ibu sekalian, bicara tentang ibadah kurban ya. Sebenarnya kurban itu kalau kita bicarakan tentang istilahnya dulu, penamaan kata kurban, sebenarnya itu tidak ada di dalam bahasa Arab, di Al-Quran ataupun di dalam hadis. Kata kurban itu nggak ada. Jadi kita itu cuma mengembangkan istilah yang mana orang Arab sendiri malah tidak menggunakannya. Kira-kira kayak bahasa kita sembahyang. Sembahyang itu kan nggak ada dalam bahasa Arab, di Quran, di hadis itu nggak ada sembahyang. Adanya kan sholat, puasa gitu juga Puasa itu nggak ada di Quran, adanya saum atau siam. Kan kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumul puasa, ya kan? Begitu juga dengan kurban. Kalau yang bahasa aslinya di Quran atau di hadis itu bukan kurban, tapi dhaha, yudhahi, dan hewannya namanya udhiyah. Nama hewannya yang dikorbankan kita bilangnya ya hewan kurban kan. Tapi sebenarnya kalau di dalam Al-Quran atau dalam hadis itu udhiyah. Nah, menyembelihnya itu tadi dhaha, yudhahi, sebagaimana dalam hadis disebutkan dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan udhiyah. Cuman ya kalau kita paksa pakai bahasa Arabnya, orang malah jadi pada kebingung ya. Orang jadi pada bingung. Apaan udhiyah? Apaan sih udhiyah? Gitu bingung. Aslinya itu masalah sebenarnya udhiyah, cuman udah terlanjur populer pakai bahasa kita, bahasa Indonesia, kurban. Nah, sebenarnya bukan berarti sama sekali nggak ada kata kurban di Al-Quran. Ada. Tapi maksudnya memang bukan menyembelih hewan. Kurban itu kan dari kata qarraba, ya, yuqarribu qurbanan, mendekatkan diri pada Allah. Itu asli kata kurban itu. Nah, itu ada di dalam surat yang menceritakan tentang 2 orang anak Nabi Adam pada berantem, ya, gara-gara rebutan calon istri. Nah, rebutan itu rasanya dikasih jalan keluar gini, diundi siapa yang disuruh beramal, disuruh membuat istilahnya kalau bahasa kita tuh sesaji. Nah, siapa yang sesajinya itu diterima oleh Allah, dia yang menang, gitu. Nah, karena masing-masing itu beda pekerjaan, yang satu peternak, maka sesaji ya, yang dia persembahkan buat Allah seekor kambing.
Tapi yang satu lagi dia seorang petani, maka yang dia sajikan kepada Allah itu hasil pertanian. Nah, baik kambing atau hasil pertaniannya itu diserahkan tuh begini, ada tanah lapang ya yang sudah ditentukan, lalu ditaruh di tengah-tengah, terus ditungguin sampai nanti salah satunya itu kena petir, jeder gitu, gosong. Nah itu tandanya diterima sama Allah. Nah ternyata memang yang diterima itu yang sajinya itu, persembahannya itu berupa kambing. Jadi kambingnya itu diterima sama Allah, tapi ya itu kambingnya kena petir, nggak bisa dimakan juga. Jadi arang kan gosong, jeder, hore, saya diterima kurban saya gitu. Nah itu dalam Al-Quran disebutkan idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Nah, cuman gara-gara yang satu menang yang satu kalah, yang kalah nggak terima, Bu. Kan udah sportif dong harusnya. Menang, kalah. Ternyata yang kalah nggak terima. Karena dia dianggap kalah, terus yang menang dibunuh dia. Qala la'aqtulannak gitu. Saya akan bunuh kamu. Nah, itulah gara-gara itu ada pembunuhan pertama di dalam sejarah umat manusia, rebutan calon istri. Rebutan calon istri. Oke, itu kira-kira kisahnya dulu begitu. Jadi ketika mereka memberikan persembahan pada Allah, baik itu kambing ataupun hasil bumi, itulah dikatakan mereka mendekatkan diri pada Allah dengan persembahan. Nah, kurban itu artinya persembahan. Cuma kayak gitu kan udah gak berlaku lagi, karena di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam syariat kurban itu diharuskan lewat penyembelihan hewan. Jadi bukan hewannya ditungguin kena petir, enggak, tapi hewannya disembelih. Dan itu sejarahnya saya yakin ibu semua sudah sering dengar lah ya. Awalnya Nabi Ismail disuruh Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail, tapi kemudian Allah menggantinya dengan seekor kambing, ya. Bukan Nabi Ismailnya berubah jadi kambing, enggak. Enggak. Nabi Ismailnya enggak jadi disembelih karena pada saat mau disembelih tiba-tiba Allah utus itu ada seekor kambing. Jadi digantilah, harusnya nyembelih anak berubah menjadi menyembelih kambing, gitu ya. Nah, tapi ada catatan yang penting di sini, Bu. Begitu kambingnya sudah disembelih, apakah ibu pernah dengar kisah setelah itu kemudian Nabi Ibrahim keliling kampung bagi-bagiin kupon? Pernah dengar nggak? Enggak ya? Tahu nggak kenapa beliau nggak bagi-bagiin kupon? Iya, belum ada orang. Tahu nggak sih lokasinya di mana waktu beliau menyembelih kambing itu? Di Mina, Bu. Nah, rumahnya Nabi Ibrahim itu di Ka'bah. Kalau ibu pernah haji atau pernah umroh lah, setidaknya tahu kan di mana Ka'bah, Masjidil Haram, dan di mana Mina. Jauh itu. Nah, Mina itu sendiri sampai hari ini pun bukan kampung ya, nggak ada penduduknya ya, kecuali kalau pas hari-hari haji berjuta orang pada nginep di tenda. Tapi di luar hari haji kan kosong Mina itu, sepi. Nah, di zaman Nabi Ibrahim apalagi nggak ada orang. Makanya begitu Nabi Ibrahim menyembelih kambing, nggak ada bagi-bagi kupon, nggak ada. Iya kan? Artinya begini, Bu. Sebenarnya yang menjadi syariat itu bukan bagi-bagi daging. Kurban itu tidak sama dengan zakat. Kalau zakat intinya bagaimana kita ngasih makan fakir miskin, itu zakat fitrah, ya kan? Apa yang kita makan, kalau kita kan makannya mungkin orang Indonesia makan nasi ya, maka beras itulah yang kita jadikan zakat kepada fakir miskin, gitu. Tapi kalau kurban, memang sih sunnahnya itu nanti dibagi, tapi inti dari kurban itu bukan bagi-bagi makanan, bukan bagi-bagi daging, tapi intinya yang menyembelihnya itu. Makanya Nabi Ibrahim, Bu, walaupun dagingnya itu dibuang begitu aja, ya, tidak dibagi-bagikan, dan juga nggak dibawa pulang, Bu, dagingnya itu.
Khalid itu istrinya Nabi Ibrahim, siapa sih namanya itu? Yang di Mekah itu Hajar. Khalid itu nanya, mana kambingnya, sini saya bikin sate gitu. Nggak ada juga, nggak ada riwayat malamnya Nabi Ibrahim nyate gitu. Nggak ada juga. Iya udah, Nabi Ibrahim cuma nyembelih doang, nggak bagi-bagi kupon dan nggak bakar-bakar sate gitu. Pertanyaannya, kalau memang cuma disembelih doang, nggak dibagi-bagi, nggak bakar-bakar sate, kurbannya sah apa enggak? Gimana Bu? Sah apa enggak? Sah. Karena inti dari kurban itu ya nyembelihnya, bukan bakar-bakarnya, bukan bagi-bagi dagingnya. Nah ini yang perlu kita ingat dan kita luruskan kembali. Tapi kan di zaman kita sekarang yang heboh kan bagi-bagi dagingnya, ya kan? Yang heboh tuh menyalurkan, gitu. Padahal sebenarnya bukan di situ. Ya itu juga bagian dari syariat, tapi yang jadi inti bukan bagi-bagi daging, bukan membagikan makanan. Karena nanti ada juga orang bilang begini, umat Islam tuh kok mubazir banget ya. Giliran Idul Adha, daging bertumpuk-tumpuk sampai kebuang-buang, sampai nggak dimakan, sampai busuk. Kenapa nggak disalurkan saja untuk bangun misalnya rumah sakit, gitu, untuk bangun panti asuhan, untuk membantu ekonomi masyarakat yang lemah, jadi kredit usaha yang tanpa bunga dan sebagainya, kan akan lebih manfaat daripada uang. Itu memang kalau perputaran uangnya bisnis kambing dan sapi itu bisa miliaran memang, ya kan? Kebayang lah gitu miliar. Kenapa uangnya nggak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif? Jawabannya ya boleh-boleh saja. Mau bangun rumah sakit boleh, ya mau bikin ya bikin usaha apa itu semua boleh. Cuma ya namanya bukan kurban. Gitu. Namanya bukan kurban. Namanya apa? Ya namanya amal soleh, ibadah, wakaf, sedekah apa dan sebagainya. Dan berpahala pastinya, berpahala dan bagus juga, dan nggak salah kalau kita prioritaskan gitu ya. Cuma satu aja catatan, itu nggak bisa dibilang sebagai kurban. Gitu. Terus kalau nanya gini, mana yang lebih bagus? Tahun ini saya ngeluarin duit 3 juta buat beli kambing, apa 3 juta buat bagiin fakir miskin aja uangnya, atau saya beliin nasi kotak? Ya dua-duanya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Toh beli kambing, nyembelih hewan kurban juga hukumnya kan tidak wajib, hukumnya sunnah. Nah ngasih makan dengan uang 3 juta, kalau kita beliin nasi kotak yang harga 25 ribuan dapat berapa kotak Bu? Banyak kan? 100 ribu dapat 4. Nah 3 juta kan berarti kali 30, 4 kali 30 kan udah 1.200 kotak ya. Banyak dong yang dapat. Ketimbang kita beliin kambing, paling yang makan berapa orang doang. Itu pun pada takut-takut, kolesterol lah, takut darah tinggi lah, gitu kan. Kadang-kadang cuma buat pesta-pesta bakar-bakaran doang. Miskin mah tetap miskin, ya kan. Nah ada yang bilang daripada cuma gitu-gitu mendingan beli nasi kotak. Bagus nggak Bu? Pemikiran kayak gitu. Bagus-bagus aja. Berpahala nggak? Berpahala. Cuman satu aja tanya, jangan bilang itu kurban. Kalau mau kurban ya harus ya membeli hewan, dan hewannya harus spesifik Bu. Kalau nggak kambing sapi ya unta gitu. Nggak bisa biar nggak darah tinggi kolesterol ganti aja sama ayam. Nggak bisa Bu, ya. 3 juta buat beli kambing, kalau kita beliin ayam berapa duit harganya? Ayam seekor berapa sih Bu harganya sekarang? Ayam jago. Ya enggak, ayam yang biasa yang utuh gitu. 35 ya kan. Nah, duit 3.500.000 bisa buat beli ayam berapa itu? 1.000 apa 100? Banyak kan? Dan rata gitu loh, orang pada makan ayam semua gitu. Atau ganti yang lebih sehat lagi, ikan deh gitu ya. Beliin ikan ikan tuna. Kan lebih banyak lagi dan sehat, ada omega 3 dan sebagainya. Boleh nggak? Kalau bicara bolehnya boleh. Tapi kalau dibilang apakah itu kurban? Ya bukan gitu. Karena kurban itu kalau nggak kambing, sapi, ya unta
gitu. Di luar itu udah nggak bisa, namanya bukan kurban. Wah, pengen beli yang lebih gede dari unta lah, kita beli gajah aja yuk, gitu misalnya. Kan gajah dagingnya lebih banyak gitu. Ya nggak bisa juga, karena memang bukan spesial untuk kurban. Maka kurban tuh nggak bisa ayam atau misalnya bebek gitu misalnya, atau telur aja deh, telur kan telur dari ayam juga nggak bisa, ya harus ayam gitu, harus kambing gitu. Nah jadi dia itu adalah ibadah yang spesifik, harus kayak gitu, harus disembelih, dan hukumnya bukan kewajiban, hukumnya sunnah muakkadah. Kalau ada orang yang sudah punya kemampuan beli kambing, ternyata dia sengaja tidak mau beli kambing untuk kurban, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Itu ibadah sunnah gitu, bukan ibadah wajib. Itu syiar saja, bukan sebuah keharusan gitu. Maka para jamaah haji kita, Bu ya, yang pada haji itu semuanya tuh nyembelih hewan, tapi hewannya bukan kurban. Untuk jamaah haji yang wajib itu adalah membayar dam, karena rata-rata jamaah haji kita itu kan pakainya haji tamattu. Haji tamattu dan haji ifrad dua-duanya itu kena dam. Kalau yang nggak mau kena dam, haji yang ifrad saja. Kalau yang kiron sama tamattu itu ya, kiron dan tamattu itu kena dam, harus bayar kambing. Wajib itu hukumnya. Nah, kalau jamaah haji itu nyembeli bayar dam gitu ya, dia harus nyembeli kurban lagi enggak? Jawabannya kan enggak, karena enggak wajib. Tapi kalau dia mau, boleh enggak? Boleh. Terus nyembelihnya di mana? Di tanah suci apa di tanah air? Bebas, terserah. Enggak harus di tanah suci dan enggak harus tanah air. Dan kalau enggak mau kurban pun enggak apa-apa. Padahal dia jamaah haji, minimal duitnya kan 50 juta, ya kan? Untuk bayar dam dia bayar karena itu wajib. Tapi apakah dia harus kurban? Enggak. Kenapa? Karena memang tidak wajib. Gitu. Jadi hukum menyembelih hewan kurban itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Hanya kadang-kadang bisa saja menyembelih hewan kurban yang aslinya itu sunnah, kadang-kadang bisa berubah jadi wajib dengan satu penyebab. Misalnya dia bernazar kepada Allah, ya Allah, seandainya permintaanku ini engkau kabulkan, aku janji mau nyembelih kurban tahun ini. Nah, kalau udah janji kayak gitu, Bu, dan ternyata permohonan kepada Allahnya memang dikabulkan, maka menyembelih kurban hukumnya jadi wajib karena udah janji kepada Allah. Nah, sehingga kalau ditanya begini, apakah hukum menyembelih kurban? Jawabnya sunnah. Bisa enggak kurban hukumnya jadi wajib? Bisa, kalau orang sudah berjanji kepada Allah untuk menyembelih kurban, entah lewat nazar atau lewat yang lain-lainnya, jadi wajib. Atau enggak usah kepada Allah deh, kepada sesama manusia. Saya nih misalnya janji kepada ibu kalau hafal Quran nih, ya saya kasih dah 1 ekor kambing buat kurban. Nah, buat saya itu jadi wajib kalau emang ibu hafal Quran gitu. Dan saya tahu ibu nggak hafal, makanya saya janjiin. Gitu. Kalau saya tahu ibu udah hafal, nggak saya janjiin gitu ya. Hafal Quran itu nggak gampang loh, Bu, ya kan, susah gitu. Cuman memang menarik, kapan waktu itu pernah ada kejadian unik di Saudi Arabia. Ada pembantu rumah tangga itu ditangkap polisi karena dia membunuh majikan. Dan di sana hukumannya itu kan nggak sembarangan, hukumnya kisos. Jadi dia harus dibunuh juga gitu. Lalu dia mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada pihak keluarga korban. Awalnya pihak keluarga korban nggak terima, pokoknya nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi kemudian dijelaskan kronologi kejadian. Ternyata ya si pembantu kita ini nggak salah-salah amat, dia diperkosa, Bu, gitu, ya kan? Jadi dia membela diri
karena sudah nyawanya hampir melayang, ya dia ngelawan dan ngebales. Majikannya mati, tumben, biasanya nggak mati. Akhirnya mati itu majikan, kan ditangkap Bu. Nah begitu dijelaskan kronologinya, akhirnya keluarga majikan itu bisa paham juga kondisinya, tapi dia bilang begini, kami bebaskan dari tuntutan hukuman mati dengan syarat. Biasanya syarat itu bayar duit sampai miliaran gitu. Tapi mereka tahu ya pembantu duitnya dari mana, percuma juga kan. Dia bilang apa? Pokoknya dalam waktu 3 bulan Anda diwajibkan hafal 30 juz Quran. Kalau dalam 3 bulan Anda hafal 30 juz, bebas. Apakah mau terima? Siap Pak Hakim, terima. Gitu. Dan benar Bu, 3 bulan dia setor 30 juz. Hebat nggak Bu? Enggak. Karena dia udah hafal 29 juz. Setelah ngobrol-ngobrol dia udah hafal 29 juz. Kata keluarganya ya udah harus 30 juz. Ya kan dia tinggal nulisin yang 1 juz doang gitu kan. Ya sudah, itu cuma formalitas doang. Ya artinya keluarga itu memaafkan. Tapi memang harus ada proses hukum. Jadi kalau ibu bisa dalam 3 bulan hafal Quran, saya kasih kambing Bu, gitu. Karena saya yakin ibu nggak hafal 29 juz kan, itu aja sih. Jadi kurban itu hukumnya sunnah, tidak wajib, gitu ya. Kecuali kalau orang berjanji atau berjanji kepada Allah atau menjanjikan kepada sama manusia untuk kurban, maka jatuhnya jadi wajib buat dia. Di luar itu, kurban itu hukumnya sunnah. Orang kaya punya duit, punya kemampuan, enggak kurban, enggak ada salahnya, enggak ada kekeliruannya. Dan itu sejajar juga dengan menyembelih ibadah yang lain. Selain kurban, menyembelih yang ibadah itu apa lagi Bu? Akikah. Ya, ibu punya anak baru lahir atau cucu lah misalnya, itu sunnahnya di usia 7 hari anak itu disembelihkan kambing, ya. Tapi itu tetap lagi-lagi hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga kalaupun anak itu udah gede dan bapaknya atau ibunya belum menyembelihkan kambing akikoh, apakah dosa? Tidak dosa. Akikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka kalau ada pertanyaan, besok hari raya Idul Adha, ada orang mau nyembelih kurban, tapi dibilang, kamu jangan nyembelih, kan orang tua kamu belum menyembelihkan akikah buat kamu. Sebaiknya Anda akikah dulu. Nah, gimana kira-kira? Mana yang lebih didahulukan, akikah atau kurban? Gimana Bu? Akikah dulu apa kurban dulu? Jawabannya enggak dua-duanya. Karena dua-duanya enggak wajib. Iya, terserah aja, mau akikah boleh, mau kurban juga boleh. Misalnya, ya udah tahun ini akikah dah, akikah kan. Nah, tahun depan akikah cuma sekali. Kalau kurban sunnahnya setiap tahun. Kan kemarin udah, ya itu kan tahun kemarin. Tahun sekarang itu bisa kurban lagi. Jadi bedanya antara akikah dan kurban, kalau kurban dan akikah itu kesamaannya sama-sama sunnah. Cuman kalau dari sisi perbedaan, akikah itu sunnahnya cuma sekali. Nggak ada orang tiap tahun akikah. Bukannya akikah mulu gitu. Bukannya udah. Tiap tahun saya mau akikah, nggak bisa kan? Nah kalau kurban, lu kok kurban lagi kan kemarin udah. Emang udah. Tapi kan memang namanya kurban setiap tahun bisa diulang-ulang. Sama kayak orang umroh atau orang haji, ya kan? Cuman bedanya kalau kurban dari awal memang sunnah tidak wajib. Kalau umroh atau haji, nah bedanya gini. Untuk yang pertama itu hukumnya wajib. Untuk yang kedua dan seterusnya hukumnya sunnah. Maka orang haji cukup sekali. Ya, orang umroh itu juga cukup sekali. Kecuali dia duitnya kelebihan, ya terserah dia. Dia mau umroh lagi atau dia mau haji lagi, monggo silahkan, nggak apa-apa.
Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menyembelih kurban yang paling afdol itu dilakukan sendiri oleh yang mau menyembelih. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau menyembelih untuk dirinya sendiri. Ya, beliau turun tangan langsung pegang golok gitu ya untuk menyembelih. Maka yang paling afdol itu orang yang menyembelih kurban adalah dia mengerjakan sendiri penyembelihan itu. Tapi kalau dibilang paling afdol berarti seandainya dikerjain sama orang lain boleh dong? Boleh. Nah, boleh. Karena Rasulullah selain menyembelih untuk dirinya sendiri, beliau juga menyembelihkan buat orang lain. Banyak orang pada titip sama Nabi. Bukan karena mereka males atau mereka nggak bisa, mereka bisa. Cuman kalau kambingnya itu disembelihkan sama Nabi, itu jadi kayak dapat apa istilahnya? Dapat keberkahan tersendiri. Ya Rasul, titip juga dong sekalian kambing saya Anda sembelihkan gitu. Dan Nabi tidak menolak, Nabi mengiyakan saja. Ternyata ibu-ibu sekalian, Nabi nggak nolak, yang nitip makin banyak. Bukan cuma 10-20, ratusan. Ya, ratusan. Ya Nabi memang tidak menolak, mengiyakan saja, cuma lama-lama Nabi kecapean juga. Ya kan? Cuma Nabi kagak ngaku di depan mereka. Ya orang udah diterima, iya sini saya sembelihin gitu ya, tunggu aja antrian gitu. Akhirnya Nabi menjawil sepupunya. Yang udah kayak anaknya sendiri yaitu Ali bin Abi Thalib. Li, sini Li, apa? Bantuin nih, kambing banyak banget gitu. Sama Ali bantuin gitu. Tapi rupanya yang nitip makin banyak terus ya. Akhirnya Ali juga kewalahan juga. Nah, karena sudah kewalahan, akhirnya Nabi dengan Ali sepakat. Gimana kalau kita proyekin aja nih gitu. Proyekin itu maksudnya di order kepada tukang potong yang profesional, jagal betulan gitu. Tapi kan harus bayar. Nggak apa-apa kita bayarin dah gitu. Nah Nabi nggak bilang sama yang pada punya kambing untuk keluarin biayanya tuh gitu. Nggak, karena Nabi sudah terlanjur bilang oke, sini saya sembelihin. Ternyata keteteran. Jadi akhirnya yang Nabi lakukan itu istilahnya bantuin orang tapi sekaligus tekor bu. Ya tekor karena harus bayarin tukang jagal betulan. Ya gitu. Jadi judulnya memang ini adalah membantu orang, ya kan? Tapi kemudian jatuhnya tekor. Memang sudah sunnatullahnya harus tekor bu. Gitu. Nah lucunya di zaman sekarang ada orang mau kayak Nabi tapi ogah tekor. Ogah tekor. Cuman kalau minta kepada yang menyembelih hewan, yang punya hewannya, nggak berani juga. Akhirnya apa yang dilakukan? Cara curang dan culas, dijual itu dagingnya atau kakinya atau kulitnya atau kepalanya atau jeroannya dijual. Padahal itu bikin kurban itu jadi nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang namanya kurban itu bulat diserahin ke Allah. Nggak boleh kemudian ya, bagian dari tubuh hewan itu kemudian dijual. Nah ini yang harus kita luruskan dari tengah kebiasaan di tengah masyarakat kita yang mungkin masih belum paham. Dikiranya kurban itu kayak zakat, padahal bukan. Kalau zakat memang boleh. Jadi amil zakat ya bu ya, itu kan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang kaya. Nah, amil boleh ngambil jatah dari zakat itu. Boleh nilep atau boleh nimpe lah gitu istilahnya bahasa kasarnya. Dari uang zakat itu tidak harus semuanya disalurkan. Boleh. Maksimal itu adalah 1/8 atau 12,5%. Karena di antara 8 asnaf yang berhak untuk menerima harta zakat, memang Allah sebutkan di Al-Quran salah satunya adalah amil itu sendiri. Itu ayat surat At-Taubah ayat 60 bunyinya,
innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya, wal mu'allafati qulubuhum, itu sampai ada 8. Jadi Allah urutkan siapa sih orang yang berhak dapat harta zakat. Nomor 1 fakir, nomor 2 miskin, nomor 3 amil. Ya amil memang berhak kalau harta zakat. Kalau ada totalnya ada 8, ya dipecah 8, amil dapat 1/8 alias 12,5%. Itu sah, syar'i, boleh, dan memang itu haknya amil kalau zakat. Tapi kalau kurban tidak ada amil-amilan. Di masa Nabi itu tidak ada yang namanya amil kurban. Tidak ada lembaga atau katakanlah institusi yang kerjaannya kami menerima dan menyalurkan kurban Anda. Nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada, Nabi bantuin nyembelihin, ujung-ujungnya Nabi tekor. Gitu. Nah masalahnya Nabi bantuin orang dan tekor, Nabi ikhlas, nggak apa-apa. Orang kita zaman sekarang bantuin orang bilangnya bantuin, tapi tetap mau dapat untung. Nah apa yang dia lakukan? Kesalahan nomor 1, kakinya dijual, kulitnya dijual, kepalanya dijual, bilangnya biaya operasional. Nah itu yang nggak boleh, gitu. Dan membuat ibadah kurban itu jadi nggak sah. Kasihan yang nyetorin kambingnya itu. Kenapa? Ya dia sih taunya udah sah gitu kan. Ternyata kalau bagian-bagian tubuhnya dijual oleh panitia, ya dia nggak dapat pahala kurban. Gitu. Oleh karena itu harusnya ya kalau mau jujur aja. Kami tidak membantu Anda menerima hewan kurban dan menyalurkan, tidak. Kami bisnis murni, gitu. Kami bisnis. Anda mau beli kambing, kami ambil untung. Anda nyembelih di sini, kami minta bayar. Anda minta bagikan kepada fakir miskin, kami minta bayaran untuk operasional itu semua. Itu harus tegas. Bukan pura-puranya bantu, tapi nilai. Enggak. Harusnya beneran. Kami bisnis ya. Gitu. Maka ketika diumumkan di masjid, kami menerima hewan kurban dan menyalurkannya. Ntar dulu, ini nerima dalam arti mau ditilep apa gimana? Kalau emang mau ditilep, harusnya jujur aja. Dan insya Allah akan kami tilep sehingga semuanya nggak ada yang sah. Nah gitu loh. Iya. Nah ini amil-amil ini dosanya gede banget nih. Kalau nggak ngerti hukum fikihnya, ya. Makanya sebenarnya yang lebih tepat itu bukan menolong, tapi bisnis. To the point aja, ini bisnis. Keuntungannya buat kami dan buat kas masjid apalah gitu terserah. Tapi ini bisnis, murni bisnis. Dalam arti begini, Bapak Ibu mau beli kambing, beli aja sama kami. Ya kan? Kalau beli sama kami, ya pastilah kami kan nyari dari kampung-kampung. Ya kan? Di kampung harga 2.500.000, kami jual 3 juta pastilah. Masa kita seri doang, ngapain lu capek-capek ngambil kambing di kampung dijual harga sama? Enggak lah, bisnis dong. Real kan? Bisnis. Oke. Terus meminta disembelihin di sini, ya ada jasanya juga. Ya kan kita pakai tenaga, pakai konsumsi, pakai apa dan sebagainya. Itu dari mana biaya-biaya gitu? Ya Bapak Ibu semua keluarin duit. 1 ekor kambing kami kenain 200.000. Gitu. Ya kan? Tapi kenapa pengurus-pengurus panitia kurban tidak melakukan itu? Kenapa? Karena kalau dia bilang 1 kambing 200.000, orang nggak nyalurin di situ, nyalurin ke tempat lain yang lebih murah. Oh, di sini mahal banget beli operasional, 200.000 beli kan di sono dong, masjid dekat rumah saya, cuman gocap, gitu. Cuman gocap bu, cuma 50.000, tapi kepala kambing, kepala kulit, kaki dan sebagainya dijual sama dia. Gitu. Nah, pilih yang mana? Yang profesional atau yang amatiran dan nilep? Itu aja sih masalahnya sekarang. Itu problem terbesarnya di kita sekarang itu. Ya, bagaimana memanage prosesi penyembelihan hewan kurban? Ya. Sama satu lagi, sebenarnya kalau kita menggunakan jasa panitia untuk menyembelihkan,
ya memang kita harus bayar Bu panitia itu, ya kan? Dan satu lagi, biar bagaimanapun panitia penyembelihan itu adalah panitia penyembelihan. Tugasnya dia nyembelih. Adapun membagi-bagikan dagingnya, sebenarnya itu bukan hak dia dan juga bukan kewajiban panitia. Itu hak kita sebagai yang punya kambing, mau kita salurkan kemana. Nah gitu. Ya kan kita yang punya kambing, ya kan? Kita minta jasa nih, tolong dong panitia sembelihin sampai udah dikantong-kantongin berapa biji. Nah saya mau bagi-bagiin ke teman-teman saya, keluarga saya, siapapun yang saya ingin bagikan. Itu kan haknya yang punya kambing, ya. Bukan cuman dia disuruh makan dikasih sedikit doang, enggak. Itu seluruhnya haknya yang punya kambing sebenarnya, bukan haknya panitia. Panitia itu cuma nyembelihin doang harusnya. Tapi dalam kenyataannya enggak gitu, ya kan? Dalam kenyataannya panitia merasa, loh, kan Anda sudah serahkan pada kami, berarti kambing ini punya kami dong. Kalaupun Anda disuruh makan, nih gue kasih seuprit aja, gitu doang kan. Nah, sampai ada jamaah tuh tanya gini, Pak Ustadz, saya kan nitip nih kambing ke sebuah masjid. Saya cuma bilang gini, saya minta satu dong pahanya, diomelin masa sama yang punya masjid. Kenapa? Lu kurban aja lu, jangan pakai minta lagi yang banyak gitu. Padahal kurban itu sebenarnya itu haknya si yang punya kambing, tapi bukan buat dijual ya, buat dia bagi-bagikan sebagai hadiah, sebagai sedekah, atau dia makan sendiri gitu. Bukan haknya panitia sebenarnya. Maka di awal itu harusnya ada transaksi yang jelas. Bapak, Ibu kalau mau ke kita menyalurkan, ini ada dua opsi. Antara Ibu serahkan semua masalah distribusinya kepada kami, atau Anda cuman minta jasa kami menyembelihkan sampai jadi kantong. Setelah itu Anda ambil seberapapun jumlah kantongnya itu. Mau opsi yang mana? Gitu loh. Biar jelas. Tapi biasanya di masyarakat kita enggak kayak gitu. Opsinya cuma satu, serahin kambing ya udah selesai, masalah, nggak boleh minta-minta. Nah, gitu. Itu yang harusnya diklarifikasi juga ya. Nah, sama satu lagi yang terakhir nih Bu, sebelum nanti kita tanya jawab ya. Begini, sebenarnya kalau kita lihat di zaman Nabi, bahkan hari ini juga di Mekah, di Madinah gitu ya, setiap tahun umat Islam menyembelih hewan kurban, dan karena kan memang pusatnya di sana kan. Kayak sekarang nih, ya mereka nyembelih itu jutaan, ya jutaan. Tapi lihatlah, tidak ada satupun hewan yang disembelih di halaman masjid. Nggak ada. Di Mekah itu sepanjang musim haji itu yang kita lihat cuma orang. Kita nggak pernah lihat kambing dijual di trotoar. Enggak. Karena walaupun nyembelih kurban itu adalah syiar agama Allah, tapi bukan berarti kota Mekah harus diserbu dengan berjuta-juta kambing. Enggak. Kambing tidak pernah masuk ke kota Mekah. Begitu juga sapi, begitu juga unta. Enggak. Terus gimana kalau menyembelih? Ya orangnya yang berangkat ke pasar kambing, pasar hewan, atau ke RPH, rumah potong hewan. Dan semua lokasinya itu di luar kota Mekah, di luar kota Madinah. Saya Bu, 2019 sebelum pandemi saya haji. Dan saya pengen juga penasaran, pengen kan bayar dam, berarti kan nyembelih kambing kan. Nah, saya tanya, di sini yang jualan kambing di mana Pak ya? Kagak ada di sini, di Mekah mana jualan. Nah, terus kita kalau bayar dam, nah itu bayar dam di sana. Di Hudaybiyah, apa di Mina atau di mana? Kita ke sana ramai-ramai naik bis bawa masker, karena kan bau kan. Kita ke sana dan kita lihat tuh kambing, wah, lagi disembelih dan sebagainya. Kita nonton aja sih, kita nggak turun tangan juga gitu ya. Artinya apa? Artinya nyembelih itu ibadah. Tapi ada tempatnya Bu. Ada tempatnya, dan tempatnya pastinya bukan di masjid, karena masjid itu tempat ibadah yang suci ya. Kita dimasuk masjid ini, ibu kalau lagi dalam, mohon maaf, lagi dalam keadaan haid kan nggak boleh masuk
ya kan? Sunnahnya kita masuk ke masjid kan berwudu. Dan mohon maaf, orang kalau di masjid kebelet, gimana Bu? Ya buang hajat tapi di luar, nggak di masjid. Bahkan di luar tuh bukan di halaman Bu, bukan di WC, ada tempatnya, ada sanitasinya, ada saluran pembuangannya, ada septic tanknya, ada air buat gerujuknya, ada karbolnya, ada tukang kosreknya. Artinya nggak yang kemudian kita bebas main buang air sembarangan di halaman masjid. Ya Bu, Ibu gimana perasaan kalau ada masjid ternyata di halamannya itu orang mohon maaf pada sembarangan? Apa perasaan Ibu kalau ada masjid digituin Bu? Kan kita kesel dong. Woi, ini rumah ibadah, main buang sembarangan aja. Perasaan mau kita lindas saja tuh orang kayak gitu kan. Nah ternyata justru masuk bulan Zulhijjah sepakat seluruh umat Islam mengotori masjid mereka dengan nya sapi, nya kambing. Sepakat Bu. Dan dianggap itu ibadah, dianggap itu adalah sesuatu yang ya wajar lah, kan mau nyembelih kurban gitu. Nah itu kebayang nggak Bu kira-kira kayak apa nistanya para pelakunya yang semuanya kurang sadar, nggak sadar bahwa dia tuh udah ngotorin masjid loh sebenarnya. Iya sih bukan di dalam, di luar, tapi tetap aja kan sapi. Kecuali Bu, mau taruh sapi di luar, begitu sapinya mau itu harus ada babysitternya yang nyebokin, ya kan? Nah, sapinya dikasih pampers Bu, ya kan? Biar nggak kencing sembarangan, biar nggak sembarangan. Nah, kalau udah kembung tuh pampersnya, nah kita cebokin gitu kan? Kan gitu ya Bu ya? Kita punya anak juga mau dibawa masjid, wah pampersnya harus dipakai tuh. Nanti kalau gede tuh pampers ntar sampai bocor, awas nih hati-hati, ganti kan gitu. Nah itu orang loh lebih mulia dari sapi lah. Sapi kita nggak kasih pampers, dia biar sembarangan di halaman masjid dan kita anggap itu syiar. Enggak banget dong harusnya. Tapi karena semua orang melakukannya, kita menganggap itu normal. Kita menganggap itu normal. Saya mau kasih contoh gini Bu, sebagai perbandingan. Bu, kalau di Jakarta di kita ini ada orang naik motor, mohon maaf, nggak pakai baju, naik motor Bu, Ibu teriakin nggak di orang gila? Ya Bu ya, nggak pakai baju, cuman pakai celana daleman doang, cuman pakai kancut sama BH doang, di jalanan, Ibu teriakin dong, woi orang gila, mau mana lo kan gitu. Tapi kalau kejadiannya di Pantai Kuta, Ibu akan bilang, biasa lah di sini bule-bule pada begitu ya kan Bu? Nah gitu loh. Karena masalah kebiasaan sih gitu. Nah harusnya kita tuh gitu ngelihat ada masjid, banyak sapi tuh gitu kan. Harusnya kita tuh terbakar, ya Allah, kenapa masjid dikarain sapi? Cuman karena tiap tahun kita lihat pemandangan itu Bu, dulu kita balik bertanya, ini masjid sepi ya, kita gak ada sapinya bagaimana nih? Nah gitu, malah jadi udah kebalik Bu gitu. Ya kayak orang Bali ke Jakarta, nggak ada yang telanjang nih, tumben gitu. Nah dalam pandangan mereka, orang kalau nggak pakai baju kemana-mana itu normal. Tapi kalau semua pada pakai baju, gitu pada takut masuk angin atau gimana nih begitu. Nah kita gitu juga Bu. Ngelihat masjid kok nggak ada sapinya, pengurusnya merasa down. Merasa down. Dia tanya, masjid ente nyembelih sapi berapa? Ya tahun ini agak berkurang nih, mungkin karena pandemi kali, cuma 15, dikit banget gitu. Oh gitu, masjid Solo 100 sapinya gitu, buat bangga-banggaan. Dibilang 100 sapinya Bu, itu sapinya penuh di halaman masjid itu, dengan kotorannya, dengan air kencingnya, dengan setiap orang sholat 5 waktu masuk tekap hidung, keluar tekap hidung. Dan itu nggak selesai penderitaan sampai hari H, karena setelah itu kan sapinya disembelih di situ, darahnya, bau anjir darah, bau busuknya itu 2 minggu nggak hilang masjid loh, ya kan? Nah, terus apakah kita mau menyalahkan? Siapa yang mau disalahkan? Karena itu dilakukan oleh semua orang, oleh semua orang. Kita malah nggak nganggap itu keliru, kecuali setelah kita ke Mekah dan ngelihat di Mekah ternyata masjid di sana aman loh, nggak ada buat orang nyembelih. Orang semua nyembelihnya di pasar hewan,
di rumah potong hewan yang jauh dari masjid. Nah kalau masalah ini ibu ngomong sama bapak-bapak, apalagi yang jadi panitia kurban, ibu dimarahin gitu. Apa lo? Udah dari dulu udah kayak gini, belagak segala sok suci, dimarah-marahin itu. Gitu ya, dimarah-marahin karena dianggap itu bertentangan dengan budaya. Ya, budaya. Ya namanya kebudayaan susah buat merubahnya itu. Makanya saya ngomong diam-diam nih baik-baik sama ibu-ibu, ya kan? Karena ibu-ibu yang lebih mudah diajak ngomong, karena tahu, jorok nih, gitu kan? Bisa. Tapi kalau bapak-bapak apalagi jadi anggota panitia, kita ngomongin gini bu, ngamuk dia, cabut golok, ente ini syiar Islam, wah gitu. Syiar Islam adalah ngotorin masjid dengan nya sapi, gitu, ya kan? Itu bu kalau ibu datang ke daerah Tanah Abang, ya kan? Sepanjang jalan Mas Mansur itu berubah jadi kandang sapi bu, trotoar. Ada halte bis, halte busway nggak kepake jadi kandang sapi, bu, ya kan? Pokoknya kalau udah mau lebaran haji bu, Jakarta kota sapi, Jakarta kota kambing. Kambing dari mana aja datang, gitu kan? Orang jual. Ya memang sih buat sebagian pebisnis hewan itu ya anggaplah itu jadi nilai tambah gitu ya. Tapi kalau lihat secara umum sebenarnya apakah kemudian kemiskinan bisa dientaskan dengan bisnis hewan kurban? Enggak juga sih. Enggak juga. Yang kaya lah yang jualan, yang lain kebauan aja, kebagian baunya gitu. Nah, itu yang jadi problem terbesar ibadah kurban di negeri kita. Sebenarnya bu, itu nggak jadi masalah kalau zamannya kita putar ke belakang 50 tahun yang lalu. Jakarta 50 tahun yang lalu kebon, sawah, empang, situ, ya kan? Jadi kalau orang miara sapi taruh di kebon gitu ya mereka sembelih di kebon nggak ada masalah, namanya juga kebon kan, jauh dari masjid gitu. Nah hari ini kebonnya udah hilang bu, ya berubah jadi kontrakan, berubah jadi rumah. Jadi mau naruh sapi di mana lagi, kebon udah nggak ada. Akhirnya yang tempat lega ya halaman masjid ujung-ujungnya. Nah ditaruhlah sapinya itu 2 minggu sebelum lebaran haji sudah ada, baunya sampai 2 minggu kemudian belum hilang-hilang juga tuh. Itu yang jadi problem terbesar penyembelihan panitia, penyembelihan hewan kurban, mengotori masjid kita dengan benda-benda najis. Selain yang tadi ngejualin bagian-bagian tubuh dari hewan. Nah sebenarnya kalau memang mau yang benar gitu ya nyembelihnya di tempat yang memang sudah ada tempat yang memungkinkan ya. Dan tempat yang memungkinkan itu yang paling utama ya rumah potong hewan sebenarnya. Di situ tiap hari ribuan hewan juga disembelih tanpa mengganggu masyarakat karena udah tahu itu rumah potong hewan. Bu, saya pernah juga nyembelih kambing tapi di tengah kota. Tapi masyarakat nggak ada yang komplain karena baunya nggak keluar. Jadi gini bu, ketika anak saya lahir waktu itu, biasa kan mau nyembelih akikah. Saya mau nyembelih kambing ini di mana gitu kan? Susah nih di rumah saya, susah lah gitu. Akhirnya ada sebuah restoran Arab yang menyediakan hidangan akikah. Nah, saya bilang sama yang punya, Wan, dia orang Arab, saya mau akikah di sini bisa nggak? Bisa, dia bilang. Tapi ntar kambingnya kan harus saya yang nyembelih. Oh iya nggak apa-apa, sembelih aja di sini. Besok pagi datang ke sini. Kambingnya 2 kan anak laki-laki, iya siap, harganya sekian. Bapak undang teman saudara apa nanti sore makan sore gitu kan. Nah kambingnya pagi disembelih dulu bapak sini. Saya datang ke restoran itu. Restoran itu cuma di dalam ruko aja. Nah itu kira-kira nyembelih kambingnya di mana? Kalau kita mikir pasti di got di depan ruko pasti. Oh enggak. Di dalam kamar mandinya dia. Tapi bukan kamar mandi orang, memang tempat khusus untuk nyembelih hewan gitu. Jadi kambingnya masuk, baru datang nih kambing dari tempat beli kambing, nyampe langsung masukin ke tempat kamar mandi, langsung ditidurin dan saya langsung disuruh nyembelih. Begitu sembelih 2, ya kan, darahnya kan berceceran tuh di lantai, tapi lantainya kan udah dibikin miring dan udah ada keran semprotan gitu, udah selesai bersih lagi.
dan air kotornya masuk ke septic tank gitu. Jadi nggak ada bau, nggak ada apa, nggak ada yang komplain gitu. Dan itu di dalam restoran. Nah, kalau kita di restoran itu makan, jadi ada kamar mandi, ya kan, buat orang toilet dan sebagainya. Kalau lempeng lagi itu ruang penyembelihan, gitu. Nah, mestinya masjid punya ruangan kayak gitu dong, yang disembeli di situ nggak apa-apa, tapi baunya nggak kemana-mana, gitu. Harusnya. Cuman kan arsitek masjid kan lebih sibuk bikin gambar menara masjid, ya kan, bikin kubah, ya kan, bikin desain interior, tapi nggak mikirin tiap tahun masjid itu pasti kebauan dengan darah hewan. Di mana harusnya disembeli? Harusnya ya di tempat yang tertutup, ya, yang saluran sanitasinya baik, ya kan, yang tidak bikin penyakit dan tidak dikomplain oleh jamaah yang keluar masuk. Itu harusnya. Nah, itu pemikiran ke depan sih. Siapa tahu nanti ibu ada yang punya anak arsitek mau bikin gambar masjid, jangan lupa tuh siapin tempat penyembelihan hewan yang indoor gitu, yang baunya nggak kemana-mana. Nah, terakhir jamaah sekalian, terakhir dulu, tentu terakhir. Begini, karena target saya jam 10 nanti selesai. Hewan kurban yang sudah kita sembelih itu siapa sih yang berhak atau istilahnya mustahik? Jawabannya 180 derajat dengan zakat. Hewan kurban itu tidak ada mustahiknya. Artinya semua orang boleh makan, cuman satu aja larangannya. Semua orang tidak boleh jual. Jadi yang kurban boleh makan, boleh. Yang tidak kurban boleh makan, boleh. Panitia boleh makan, boleh. Tetangga boleh makan, boleh. Gimana kalau tetangganya orang kafir, bukan Islam? Boleh nggak? Boleh. Jadi semua hewan kurban itu boleh dimakan oleh siapa saja dengan satu catatan, tidak boleh dijual. Nah, sekarang gini Bu, di antara mustahik itu ternyata ada tukang bakso. Dapat dia nih 1 kilo daging sapi, sama dia dibikin jadi bakso. Kira-kira baksonya boleh dimakan nggak? Nah, dimakan boleh, tapi kalau dijual nggak boleh. Padahal dia kan tukang bakso, kerjaannya jualan bakso. Nah, khusus untuk hari di mana dia bakso sapinya dari hewan kurban, ya, baksonya gratis, bayarnya mie-nya doang. Baksonya gratis. Kenapa? Karena nggak boleh diperjualbelikan. Biasanya satu porsi 10.000, 15.000, kok tumben cuma 2.000 doang. Baksonya gratis, itu daging korban. Nah, gitu. Bu, hasil korban boleh nggak kalau ibu pas ada hajatan, ada tamu, ada walimahan, dijadiin hidangan walimah, boleh nggak? Boleh? Boleh. Karena walimah kan bukan jualan. Kan yang makan nggak harus tanda tangan dan bayar kan? Ya walaupun kita merasa nggak enak juga ya, datang sekeluarga, bapak, ibu, anak 5, semua pada makan. Kondangan cuma 100.000 doang, kan itu kayak apa, nyekek gitu kan? Ya tapi itu kan bukan jual beli, itu kan namanya menghormati tamu, kan hadiah. Boleh kasih tamu, boleh buat, wah kita mau ada sedekahan ya apa segala macam, makan-makan boleh, silakan aja gitu ya. Intinya satu, nggak boleh dijual, itu aja sih sebenarnya. Baik ibu-ibu sekalian, masih ada waktu kira-kira seperempat jam 20 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Saya akan berikan kesempatan biar diatur. Ya, ibu yang belakang itu ya, tadi. Ya, jadi tadi seperti sudah saya katakan, yang paling afdol itu kita menyembelih sendiri kan. Kalaupun nggak bisa menyembelih sendiri, setidak-tidaknya kita hadir
ketika hewan itu disembelih. Itu yang paling afdal. Tapi bukan berarti jadi nggak sah sih kalau misalnya kita titip duit buat daerah bencana atau daerah kelaparan, daerah kurang sejahtera. Sah sih sah. Cuman afdalnya ya kurang. Ya kecuali gini Bu, Ibu ke sana terus beli kambing di sana, sembelih di sana, bagi-bagi di sana, dapat dua-duanya tuh. Dapat fakir miskinnya sedekah dan dapat hadir waktu penyembelihan. Tapi zaman sekarang udah modern Bu, Ibu nggak usah ke sana, video call aja. Video call. Nih Bu, kambingnya nomor sekian nih punya Ibu, disembelih sini ya, saksikan Bu. Iya saksikan. Bukan saksikan kalau begini, serem. Nah, boleh sih. Jadi boleh disalurkan kemana saja. Orang haji kan hampir rata-rata nggak ada yang nyembelih sendiri, dikerjain. Saya aja iseng datang ke tempat penyembelihan, tapi 2 juta jamaah kan mana ada yang mereka pesankan, nggak ada. Mereka cuma keluarin duit doang, 300 real, 400 real buat kurban atau dam atau haji atau apalah. Mereka nggak hadir juga gitu. Dan itu sah dan boleh. Oke. Ya. Kalau itu kurban itu kan adanya pada waktu Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan yang kita tahu punya 2 istri, Sarah dan Hajar. Hajar dulu yang melahirkan selama 6 tahun, baru Sarah melahirkan. Sudah begitu Allah berfirman, kurbankanlah anakmu yang tunggal. Nah itu disalahartikan oleh 2 agama. Kalau agama Islam yang dikurbankan adalah anak tunggal itu yang dimaksud adalah Ismail. Kalau mereka yang beragama di luar Islam itu yang dikurbankan itu adalah Ishak, anaknya Sarah. Nah itu sampai sekarang itu menjadi perselisihan. Enggak yang betul itu Ismail yang dikurbankan, enggak yang betul itu Ishak yang dikurbankan. Itu sebenarnya jawabannya bagaimana dan asal muasalnya bagaimana kalau ada kelainan pengetahuan itu bagaimana? Terima kasih. Iya, jadi kan Ibrahim ini kan bapak dari semua nabi dan rasul, ya. Cuman masalahnya para nabi ini kalau semua nabi ini mah kompak, ya kan? Yang nggak kompak kan pengikutnya, yang sudah ditinggal lama oleh nabinya. Nah, jadi gini, pertama dari Nabi Ibrahim itu nanti keturunannya banyak, lahirlah Nabi Musa. Nabi Musa punya agama sendiri, Yahudi, ya kan? Dan dari itu juga lahirlah kemudian kapan gitu Nabi Isa, punya bangsa sendiri, Nasrani, Kristen, dan 2 itu yang paling besar. Nah, Yahudi mengatakan Nasrani itu kafir, dan Nasrani mengatakan Yahudi juga kafir. Gitu. Kata Yahudi, Isa itu bukan nabi, Taurat itu bukan kitab suci, ya kan? Wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai'. Kata orang Yahudi, Nasrani itu bukan apa-apa, itu nabi palsu, itu kitab suci palsu, gitu. Nah, orang Nasrani mengatakan hal yang sama juga. Wa qalatin nasara laisatil yahudu 'ala syai'. Musa itu bukan nabi palsu dia. Taurat itu juga kitab suci palsu, yang benar itu agama kita. Gitu. Jadi antara sesama mereka udah saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Apalagi dengan Nabi Muhammad yang tidak sedarah dengan mereka. Nabi Muhammad itu bangsa Arab. Dari awal mereka nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Quran sebagai kitab suci. Bukan cuma Nabi Muhammad yang nggak mereka akui, kakek moyangnya Nabi Muhammad yaitu Ismail itu dianggap bukan Nabi dan dia anak haram, hasil selingkuh dengan budak. Gitu. Ibrahim itu nggak punya anak. Kalaupun tuh punya anak itu anak haram dari budak. Dia bukan Nabi, bukan Rasul. Ismail itu bukan siapa-siapa. Yang dikatakan sebagai putranya Ibrahim adalah
Ishak karena dari istri yang sah, dari Sarah gitu. Versi Yahudi gitu. Ya begitu udah, makanya yang dikurbankan itu kalaupun ada dalam agama mereka ada kurban-kurban yang mau disembelih ya Ishak bukan Ismail gitu. Nah sementara kita dari awal udah bilang ya ini Ishak, ini Ismail gitu, bukan Ishak. Ismail kan anaknya Nabi Ibrahim walaupun ibunya memang budak, tapi ibunya budak anaknya tetap anak dong. Masa ibunya budak anaknya anak haram? Enggak. Emang itu adalah budak ya nggak apa-apa ibunya. Anaknya Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim, dan Ismail lah yang membangun Ka'bah, yang menemukan sumur Zam-Zam, yang gara-gara Ismail kehausan, ibunya nyari minum, lari sana lari sini antara Safa dan Marwah ada sa'i kan gitu ya. Nah Ismail juga yang waktu masih kecil itu mau disembelih gitu, dan pada akhirnya ketika Ismail sudah besar, dia juga yang disuruh bantuin bapaknya membangun Ka'bah kembali kan gitu. Itu versi Islamnya gitu. Nah kita nggak usah berdebat sama orang Kristen, memang itu dari awal berbeda ya kan, ngapain kita berdebat. Kita bilang Nabi Isa Nabi, mereka bilang apa Nabi Isa? Tuhan ya kan, udah dari awal udah keliru ya kan. Kalau kita sih nggak pernah bilang Musa bukan Nabi ya. Kalau orang Yahudi yang Nabi Musa doang, Isa bukan Nabi, Muhammad bukan Nabi. Kristen gitu juga ya, Musa bukan Nabi, Muhammad bukan Nabi ya kan? Tapi kalau Isa bukan cuma Nabi, naik dia jadi Tuhan gitu ya. Kalau kita proporsional, Musa alaihissalam dia Nabi, kita hormatin. Isa dia Nabi dan kita hormatin gitu. Muhammad ya Nabi Muhammad juga Nabi dan kita ikut agama beliau. Jadi agama yang mengakui semua Nabi itu cuma Islam. Kalau agama lain nggak mengakui, yang diakui nabinya dia doang, nabi orang lain itu nggak akui. Gitu aja sih bedanya. Oke ya. Baik, ada lagi? Silakan. Pertanyaan lagi Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kan kalau misalnya kita berkurban itu kan maksudnya harus menyaksikan. Ya. Kalau misalnya dia anaknya tidak bisa menyaksikan, dia kata sejarah, bisa menyaksikan, boleh dilakukan apa? Boleh. Iya, diwakilkan boleh. Oh, boleh ya. Boleh. Hadir itu boleh menonton, boleh juga tidak menonton, tapi ada di situ paling enggak. Kan ibu-ibu kan kadang-kadang suka takut melihat darah, iya kan? Nggak berani, takut gitu kan? Ya nggak usah lihat. Yang penting hadir pada saat penyembelihan. Iya, paling enggak hadir lah. Sebenarnya nggak hadir juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuman kalau kita mau dapat keberkahan, itu kan peristiwanya kan sedang disembelihnya itu kan keberkahan. Darahnya muncrat itu kan gugurlah dosa-dosa kita gitu kan. Nah, seandainya pada peristiwa penting itu kita ikut hadir, itu ada catatan absensinya di malaikat gitu. Nanti di akhirat, dapat bonus nih apaan? Waktu itu hadir ini dapat konsumsi gitu paling enggak. Konsumsinya di surga gitu Bu. Jadi hadir itu minimal menghormati dan menghidupkan syiarnya agama Allah begitu, menghadiri gitu ya. Yang paling bagus ya tentu bukan cuma hadir, menyaksikan, bahkan lebih dari sekedar menyaksikan ya menyembelihnya langsung kalau mau yang sesungguhnya yang dapat yang dapat pahala paling besar gitu. Dan nggak terlarang kalau ibu-ibu ada yang mau melakukannya. Nanti kita kapan waktu bikin pelatihan, biasanya kita ada pelatihan jenazah, ya kan? Ada pelatihan apalagi itu memanah gitu. Sekali-kali buat ibu-ibu ada pelatihan membeli kambing. Iya kan, karena tahu ujung-ujungnya begitu kambing itu disembelih kan diserahin ke ibu-ibu juga. Karena yang mau masak masa bapak-bapak kan nggak mungkin. Ya pastinya ibu-ibu lah yang ngerjain kan. Nah syukur-syukur kalau ibu yang melakukannya itu bagus juga, tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya gitu. Cuman nanti bapaknya pada takut begitu kegolong-golong, waduh, gitu. Ya jadi nggak apa-apa juga seandainya tidak ibu-ibu langsung gitu ya, diwakili oleh suaminya atau diwakili oleh anaknya atau siapalah gitu, nggak jadi masalah sih. Tapi ibu kalau bisa hadir akan lebih bagus. Gitu. Baik, ada lagi Bu? Baik, silakan. Ada lagi Bu? Iya boleh. Penasaran ya. Gini Pak Ustaz, kalau kami
bahwasanya kita sebenarnya nggak usah di kota-kota besar. Di kota besar kan sudah banyak yang berubah. Iya. Makanya kita salurkan ke pesantren yang di pinggir, misalnya bahkan itu ada pesantren tidak begitu besar, dan kita tidak memikirkan bahwa yang kurban juga sedikit, kita salurkan ke situ. Bagaimana Pak? Kita kan tidak bisa menghadiri, tidak bisa memakan dagingnya. Itu bagaimana Pak? Itu rasa harap kita. Ya, bagaimana sih Pak? Ya bukan berkurang Bu, kan namanya kita mau ngejar nih ya, mau ngejar pahala di satu sisi, tapi pahala di sisi lain kan berkurang. Ya berkurang tapi bertambah. Berkurang karena kita tidak menghadiri, tapi bertambah karena tepat sasaran orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya jadi double lah. Kalau misalnya gini, jadi ibu nggak usah bangga bahwa, saya dong nyalurin kurban ke tempat yang tepat gitu. Daripada kamu kurban di sini ngasih makan orang udah pada kenyang, mendingan saya gitu. Nah ibu jangan ngomong begitu. Kenapa? Karena ibu akan dibalikin. Ikut hadir nggak? Enggak. Ikut nyembelih nggak? Enggak. Sama aja berarti. Ya kan gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau ibu di sini emang sih yang makan orang-orang kaya, orang udah kenyang semua gitu istilahnya. Nggak apa-apa, tapi kan ikut hadir, ikut nyembelih. Jadi sebenarnya itu semuanya sama aja, nggak usah merasa lebih hebat atau merasa lebih tinggi, itu nggak harus gitu. Silakan aja. Baik. Saya berbuat sebentar lagi. Ya. Sudah selesai. Belum sampai jam 10, masih ada waktu 10 menit lagi. Baik. Oh, iya silakan. Sebenarnya masing-masing itu bebas sih ya. Cuman kalau yang originalnya, yang namanya sedekah dari hewan yang kita sembelih itu ada, tadi kan ada kurban dan ada akikoh. Nah yang dimasakin itu akikoh. Itu kan nggak pernah kan dapat kambing mentah. Kambing apa nih? Akikoh. Lah kok mentah? Gitu kan? Akikoh tuh pasti udah matang. Imam kita suruh datang ke rumahnya tinggal makan, atau kita dibawain tapi udah matang akikah gitu kan. Nah tapi kalau kurban memang basically dia masih mentahnya begitu, budayanya begitu, atau katakanlah originalnya begitu, otentik aslinya. Tapi nggak salah juga kalau daripada mentah ini terbusuk lagi udah kayak bikin rendang aja lah. Rendang kan bisa awet gitu kan. Nah terus kita ajak makan orang atau kita kirimin orang udah matang tinggal dimakan, boleh? Ya boleh banget, kenapa nggak boleh gitu ya. Cuman yang paling bagus kan daging itu bukan yang sudah diawetin, yang masih segar harusnya gitu ya kan. Nah cuman di zaman Nabi kan belum ada freezer, jadi ya daging itu nggak di es gitu lah ya kan. Dan tetap daging yang segar lebih bagus daripada daging yang di es atau di kornet atau di rendang atau di tempat lain kan, karena dia masih fresh from the oven gitu. Nah itu yang paling pertama. Jadi keutamaannya bahkan yang nggak ikut nyembelih pun ikut hadir juga di situ, ikut menyaksikan. Lu ngapain sini, mau kurban? Enggak, lu ngapain? Mau nonton. Nonton itu berpahala Bu, karena menghadiri. Dan lebih bagus lagi kenapa? Karena nanti bagi ini jadi gampang, tinggal dikasih aja, nggak usah nyariin lagi kemana dan sebagainya. Itu lebih afdal gitu. Tapi memang yang unik adalah bahwa kurban itu selain kita bagikan kepada orang miskin, boleh juga kita bagikannya kepada orang kaya. Nggak harus miskin, kaya pun boleh gitu. Kita punya tetangga, dia orang kaya, ya kan? Terus kita nyembelih di rumah misalnya kambing nih, karena yang mau makan banyak, ya kita sisain sedikit lah gitu, barang 2 on 3 on gitu ya. Daging kambing kita anterin ke rumah tetangga. Tetangga kita kaya Bu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf nih ada sedikit ini hadiah. Kebetulan di rumah lagi nyembelih kambing. Oh iya, terima kasih gini. Sebentar tunggu dulu ya. Kebetulan kami juga nyembelih juga di sini. Oh gitu. Begitu. Ini ntar bawa pulang ya katanya.
dia kasih paha sapi satu gitu. Jadi kita modal daging kambing seobrek, pulangnya bawa paha sapi gitu. Itu untung apa rugi? Untung lah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, karena hadiah itu boleh saling bertukar satu sama lain. Gitu akbalnya. Malah itu nomor 2, ya. Yang nomor 1 bukan bagi kepada orang miskin. Nomor 1-nya malah kita yang membeli itu kita makan. Itu nomor 1 paling utama. Nomor 2 hadiah. Nomor 3 baru makin miskin. Gitu sebenarnya urut-urutannya. Iya. Nah, ada yang nanya gini, Ustaz, maaf nih. Berarti kita yang nyembelih boleh ikut makan? Boleh. Malah sunnah saya bilang. Masalahnya gini Pak Ustaz, saya kan waktu itu nyembelih kambing 1 ekor. Cuman memang anggota keluarga saya cukup banyak. Berapa emang anak? Ntar dulu saya punya istri 3, masing-masing brojol 12 gitu. 12 kan 36. Sama istri 3 kan 39. Sama saya 140. Itu kambing nggak tersisa Pak gitu loh. Itu buat kurban sah apa enggak? Ya sah-sah aja sih. Kan juga kita cuma makan doang ya, tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Ya Allah, saya korbankan ini. Dan kata Allah di dalam Al-Qur'an, fakulu minha. Makanlah sebagiannya itu wa atimul ba'isa wal mu'tar. Wa atimul ba'isal faqir, dan di ayat berikutnya wa atimul dan beri makanlah orang yang berkecukupan, tapi juga al-qani itu berkecukupan, dan juga al-mu'tar yang tidak berkecukupan. Tapi tetap diawali makanlah dulu gitu. Jadi fakulu minha itu nomor 1. Makanlah, kita yang korban kita suruh makan dulu. Makanya ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat nggak boleh, begitu udah zakat. Terus kita bilang sama panitia zakatnya, bagi dong. Ya nggak boleh lah. Kan Anda udah zakat. Zakat itu kan untuk fakir miskin. Tapi kalau yang namanya korban, ya kita bilang sama dia, tolong sembelihin, tapi sininya semua dagingnya. Saya mau makan, sebagian mau saya sedekahkan, sebagian mau saya bagi-bagikan sebagai sedekah gitu kira-kira. Jadi beda ya Bu ya antara kurban dengan zakat. Nggak bisa disamain karena memang begitulah ketentuan syariatnya. Nah maka tadi di awal saya bilang, ibu kalau mau sedekah yang beneran, ibu jangan kurban. Duit 3 juta, beliin aja nasi kotak, tahuan, ya kan? Bagi yang tetangga, atau tungguin hari Jumat. Begitu hari Jumat, ibu tahu nasi kotak di situ. Yang antri banyak Bu. Semua yang makan senang, ya kan? Apalagi tulisin, tolong bacain surat Fatihah buat orang tua saya, bla 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 gitu kan. Diumumin di masjid, nanti semua jamaah kalau bisa jangan pada pulang. Mau ada 3.000 nasi kotak, wah gitu. Nasinya kotak-kotak, gitu. Bukan sih bungkusnya ya, kotak-kotak. Ada lagi kan Bu? Udah cukup ya, cukup. Kita tutup ya, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa ta'zimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah